Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua bangun dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap menyambut hari ini. Dan kita akan mulai pagi ini dengan membaca Kejadian 2. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah melindungi kami dan membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami ingin kembali membaca firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan dari Kejadian 2. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami Tuhan, supaya ada pengertian yang baru Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di hati kami Tuhan, rencana-rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes Lord, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan, dan terang bagi jalanku. Sungguh Tuhan, kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari kita katakan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yes Lord, benar Tuhan. Hanya firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan. Hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, iman kami akan tumbuh Tuhan. Tuhan, bangkitkan Tuhan semangat untuk senantiasa setiap hari mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes Lord, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara, jadi kita lihat Tuhan bukan karena capek ya, tapi Tuhan ini sebenarnya juga memberi contoh kepada kita. Kita nggak boleh kerja, terus harus ada ambil hari istirahat dan hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Di sini Tuhan memberi contoh sendiri, 6 hari ia bekerja dan hari ketujuh ia beristirahat. Bagi kita juga hari ketujuh kita istirahat sambil bersekutu dengan Tuhan, menguduskan hari yang ketujuh. Jadi hari ketujuh adalah hari perhentian. Dan hari ketujuh ini istimewa karena dikatakan Tuhan memberkati. Dari hari 1 sampai hari ke-6 Tuhan gak pernah memberkati harinya. Tidak dikatakan. Tapi pada hari yang ketujuh ini dikatakan Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Dan bukan hanya memberkati, juga dikatakan Tuhan menguduskan hari ketujuh. Lanjut ayat keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak pun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ayat 5 mengatakan bahwa Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Meskipun di Kejadian 1 kita telah mempelajari Allah telah memisahkan antara air yang di bawah dan di atas cakrawala. Tapi meskipun airnya udah dipisah, hujan belum diturunkan. Nanti kapan diturunkan kita akan baca pada ayat-ayat berikutnya. Di bab-bab berikutnya. Jadi dari mana tanaman waktu itu dapat air? Karena tanaman harus ada air ya untuk tumbuh. Di sini dijelaskan ayat 6, kabut naik ke atas dari bumi. Justru dari dalam bumi keluar kabut. Itulah yang dikatakan membasahi bumi. Itulah yang membuat tanam-tanaman, pohon-pohonan hidup. Ayat 7, manusia itu dibuat dari debu tanah dan ada sesuatu yang istimewa. Manusia lain dari tanaman dan dari hewan. Di sini dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Ini yang membuat manusia hidup, yaitu nafas yang dihembuskan oleh Allah melalui hidung manusia. Hewan-hewan, tanaman gak ada yang dihembusi Tuhan, hanya manusia. Perikop selanjutnya judulnya Manusia dan Taman Eden. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Kalau kita perhatikan dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Setelah manusia diciptakan, selanjutnya Taman Eden dibuat. Jadi waktu manusia diciptakan, Taman Eden belum ada. Jadi jangan keliru, manusia bukan diciptakan di Taman Eden. Manusia diciptakan di tempat lain. Baru nanti ditaruh di Taman Eden, ditempatkan Tuhan di Taman Eden. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi ini menjelaskan pohon-pohon di Taman Eden Tuhan ciptakan. Dikatakan pohon itu menarik dan baik untuk dimakan buahnya.
Tapi di antara pohon-pohon itu ada 2 pohon yang istimewa yang ditaruh di tengah-tengah, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini pohon yang istimewa. Apakah pohon kehidupan? Pohon kehidupan kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 22 itu pohon bikin orang hidup selama-lamanya, nggak bisa mati-mati. Dan dari kitab Wahyu 22 ayat 2 itu dikatakan daun dari pohon kehidupan itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan dari kitab Wahyu juga dikatakan orang-orang yang menang pada akhirnya akan diberi makan dari pohon kehidupan. Itu mengenai pohon kehidupan. Dan yang kedua tadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. 12. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Sungai Tigris dan sungai Efrat sekarang ini masih ada di daerah Irak. Cuman tidak sepanjang seperti dalam peta perjanjian lama. Sekarang sungai Tigris hanya pendek dan nggak berhubungan dengan sungai Efrat. Karena udah putus, karena air udah kering, jadi hanya tinggal sedikit di baik sungai Efrat maupun sungai Tigris. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini dijelaskan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Jadi memang bukan diciptakan di Taman Eden. Dan tugasnya apa? Kenapa ditaruh di Taman Eden? Tugasnya mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Nah, ini perintah yang pertama sejak manusia ada. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi perintah yang pertama boleh makan buah sebebas-bebasnya yang ada di dalam taman. Semuanya boleh dimakan kecuali, nah ini ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi begitu banyak pohon di Taman Eden, semua boleh dimakan, yang gak boleh cuma satu ini. Tapi kalau kita lihat dari kisah selanjutnya justru pohon itu dimakan. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini Tuhan yang bilang manusia itu tidak baik seorang diri saja. Kecuali seperti kata Rasul Paulus, memang ada yang punya panggilan tersendiri khusus, ada yang membuat dirinya demikian. Tapi generally pada umumnya sebaiknya jangan sendiri. Dan Tuhan mengatakan Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yaitu kemudian kita ketahui perempuan. Jadi perempuan itu adalah penolong, bukan perongrong. Dia wajib sebisanya harus nolong suaminya. Dan dia juga dibuat sepadan, meskipun dia penolong, dia itu sepadan dengan suaminya. Jadi suami juga tidak bisa semena-mena, tidak bisa memperlakukan dia seperti orang yang lebih rendah daripada suami. Karena Alkitab dengan jelas bilang sepadan. Nah, kalau suami dan istri mengikuti apa yang tertulis di Alkitab, pasti rumah tangganya damai sentosa. Cuman banyak orang sayangnya yang suami mau menjajah istri, yang istri nggak mau nolong suami malah merongrong suami.
Padahal Alkitab udah menunjukkan, udah memberi petunjuk untuk hidup bahagia. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi hewan-hewan dibawa untuk diberi nama oleh Adam. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, itulah makanya Tuhan memberi penolong yang sepadan. Waktu Adam memberi nama hewan, dia juga memberi nama, kan misalkan kucing jantan, kucing betina. Ini ada anjing jantan, anjing betina, kuda jantan, kuda betina. Saya nggak tahu apa dia mikir, kok gue cuma jantan doang gitu. Tapi Tuhan udah memikirkan. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi ini operasi yang pertama, Tuhan membuka tubuh manusia, mengambil tulang rusuknya dan ditutup lagi. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Nah, para wanita kita ini istimewa. Adam, hewan-hewan itu dibuat dari debu tanah. Tapi kalau kita dibuat dari tulang manusia. 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris, ia akan disebut woman sebab dia taken from a man. Jadi woman, man gitu. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi seorang laki-laki kalau dia udah ketemu jodohnya, dia nggak boleh tetap ngetem di rumah ibunya. Dia harus pergi dan bersatu dengan istrinya, bersatu dengan tulang rusuknya kembali, sehingga ia menjadi manusia yang lengkap. 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, mereka tidak merasa malu. Badan sama rusuknya mereka aslinya tadinya satu, jadi nggak akan merasa malu ya. Nah, demikian kejadian 2. Ada beberapa kesimpulan. Saudara sekalian bisa ambil kesimpulan sendiri. Tapi kalau saya ada hal-hal yang menurut saya penting untuk direnungkan, yaitu Tuhan itu udah beri contoh untuk ambil satu hari istirahat, bahwa manusia itu perlu istirahat, dan Tuhan juga telah menguduskan hari itu dan memberkati hari istirahat itu. Kalau sekarang kita melakukannya pada hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu sebaiknya kita istirahat dan memberi hari itu bagi Tuhan, kita kuduskan. Jangan lakukan hal-hal yang gak penting. Sebisanya, saya sendiri sebisanya jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan pada hari itu. Kecuali kita lebih hebat dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri menguduskan hari itu, jadi kita sebaiknya juga menguduskan hari itu. Yang berikutnya ialah bahwa manusia ini istimewa. Kita ini istimewa, kita tidak seperti hewan dan tanaman. Dalam kita ada nafas Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas keistimewaan yang Kau berikan kepada manusia dan kepada kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menciptakan kami demikian istimewa.
Tuhan, kami mau mulai hari ini. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami lakukan dengan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk semua kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan agar kami dapat melakukan yang terbaik dan semuanya biarlah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.